Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu ayat ke-75 sampai 78. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih berkaitan dengan ahlul kitab dari kalangan Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum. Apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat,
masih mengharapkan mereka beriman terhadap kalian atau percaya terhadap kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah kaum muslimin masih mengharap mereka beriman? Masih mengharap Yahudi, ahli kitab, Bani Israel itu beriman. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh sebagian dari kelompok di kalangan mereka yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah, mereka mendengar firman Allah lalu mereka merubahnya, mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya dan dalam keadaan mereka mengetahui. Nah, ini diantara pertanyaan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Sudah sebegitunya perbuatan orang-orang ahlul kitab tatkala mereka mendengar firman Allah lalu mereka memahaminya, tapi mereka rubah maknanya. Pantaskah orang seperti ini diharapkan keimanannya? Maka tentu saja jawabannya ya nggak pantas. Tidak patut kita mengharapkan keimanan mereka. Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi di antara sikap mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, namun apabila mereka menyendiri dengan sebagian mereka, sesama mereka, yaitu orang-orang ahli kitab, qalu, maka mereka ahli kitab yang lain berkata, atuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah akan memberikan kemenangan mereka atas kalian, liuhajukum bihi inda rabbikum, agar mereka orang-orang yang beriman mampu mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Artinya jamaah sekalian, ahlul kitab yang tidak munafik, yang mereka tetap teguh di atas agama ahlul kitab, itu menegur ahlul kitab yang munafik. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan masuk Islam. Namun ketika mereka menyendiri bersama kaumnya, maka mereka ditegur sama ahlul kitab yang masih idealis. Apakah kalian bercerita kepada mereka? Dalam sebagian tafsiran, di antara tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, apakah kalian menyampaikan kabar ini kepada masyarakat Arab? Kalau kalian beriman kepada Muhammad, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya kalian itu telah mengetahui kebenaran Muhammad di dalam kitab kita. Artinya sama saja kalian ini mengakui kesalahan kalian sendiri. Dan nantinya mereka orang-orang yang beriman akan bisa menghujahi kita. Mereka orang yang beriman akan bisa mengalahkan hujah kita di sisi Rabb kita.
Afala taqilun, maka mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka saling menegur. Kenapa kalian bernifak? Kenapa kalian melakukan kemunafikan? Kalau sampai orang-orang Arab tahu bahwasanya kalian masuk Islam, maka ini membenarkan klaim mereka, yaitu klaim umat Islam yang menyatakan bahwa di dalam kitab kita sudah terdapat keterangan pembenaran diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kalian menyatakan keislaman itu adalah tindakan yang bodoh. Ini menunjukkan orang-orang Yahudi tidak setuju dengan perbuatan sebagian mereka yang melakukan kemunafikan. Ya, jadi orang-orang Yahudi ternyata juga terpecah. Di antara mereka ada yang melakukan kemunafikan, pura-pura masuk Islam, maka ditegur oleh tokoh-tokohnya. Ya, sama saja kalian membenarkan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Sama saja kalian akan yaitu kalah hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ya, kalian berbincang-bincang seperti ini Allah tahu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani, dan di antara mereka ahlul kitab ada yang ummi, tidak bisa baca tulis, dalam artian tidak tahu tentang kitab. Illa amani, kecuali hanya dongengan bohong belaka. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak ada lain mereka itu hanya menduga-duga. Taib. Nama asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini secara garis besar terjemah dan ayat dan penjelasan singkat dari ayat ke-75 sampai ke-78. Sekarang kita bacakan penjelasan dari al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, hadza qat'un li atma'il mu'minin min imani ahlil kitab. Ini adalah bentuk pemupusan terhadap harapan orang-orang yang beriman dari keimanannya ahli kitab. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memupuskan harapan orang-orang yang beriman agar ahli kitab itu mau beriman. Sudah, kalian gak usah ngarep banyak dari mereka. Ini loh kelakuan mereka. Ya, seakan-akan itu yang Allah ingin sampaikan. Tidak perlu kalian harapkan mereka beriman. Mereka mendengar kalamullah, lalu mereka rubah setelah mereka memahaminya. Lalu di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti itu, di antara mereka ada yang tidak tahu kitab kecuali hanya sekedar dongengan belaka. Maka tidak perlu kalian mengharapkan mereka beriman. Yaitu fala tatma'u fi imanihim. Janganlah kalian mengharapkan mereka itu beriman. Wahalatuhum la taqtadi at-tam'a fihim. Sedangkan keadaan mereka itu tidak diharapkan mereka beriman.
Jadi keadaan mereka ini tidak mendukung harapan mereka akan apa? Beriman. Ya ini, ada yang mendengar kalamullah lalu dirubah. Orang seperti ini kok bisa diharapkan keimanannya? Maka Allah memupuskan hal itu. Kalian wahai orang yang beriman, jangan berharap mereka beriman, sedangkan keadaan mereka ini tidak mendukung keimanan. Fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah. Ada sesungguhnya mereka ada yang merubah firman Allah. Yuharrifuna kalam Allah, merubah firman Allah min ba'di ma aqaluhu wa alimuhu, setelah mereka memahaminya dan mengetahuinya. Kalamullah yang dimaksud ini yang mana jamaah sekalian? Mereka merubah kalamullah, mereka merubah firman Allah. Yang dimaksud firman Allah ini apa? Taurat. Karena mereka tidak mampu merubah firman Allah Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi mereka telah melakukan perubahan terhadap Taurat. Allah turunkan kepada mereka Taurat, lalu mereka rubah setelah mereka memahami dan mengetahuinya. Fayada'una lahu ma'aniya ma aradaha Allah, maka mereka mengada-adakan, membuat bagi apa yang Allah turunkan itu makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi mereka itu mengada-adakan, merubah-rubah makna yang tidak dikehendaki oleh Allah. Liwahimun nasa annaha min indillah, untuk menipu manusia bahwasanya itu adalah dari sisi Allah. Ini loh yang dimaksud Allah. Maknanya ayat ini seperti itu. Padahal Allah tidak apa menghendakinya. Wa ma hiya min indillah, dan tidaklah itu dari sisi Allah. Yang Allah turunkan itulah dari sisinya. Adapun yang mereka rubah-rubah itu bukan kehendak Allah. Itu bukan yang Allah inginkan dari Alkitab. Fa'idha kanat hadhihi haluhum, atau fa'idha kanat hadhihi halahum fi kitabihim, maka apabila ini keadaan mereka, ini perlakuan mereka terhadap kitab mereka, alladhi yarawnahu syarafahum wa dinahum, yang mereka memandang di dalam kitab itu terdapat kemuliaan mereka dan identitas agama mereka. Orang-orang ahli kitab itu sangat bangga dengan Tauratnya. Mereka sangat mengagungkan Taurat mereka. Tapi mereka rubah. Mereka rubah seenaknya. Ya. Yasudduna bihi an-nasa an sabilillah, mereka berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fakaifa yurja minhum imanun lakum, maka bagaimana mungkin diharapkan dari mereka keimanan terhadap kalian. Fahadha min ab'adil asya, maka ini diantara hal yang sangat jauh dari masuk akal. Nah, tadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlakuan mereka kepada kitab yang mereka muliakan saja sudah demikian rupa. Allah turunkan kitab, mereka rubah, mereka otak-atik, mereka memahami, mereka mengetahui. Justru karena paham dan tahu itulah mereka berani merubah ayat, karena nggak sesuai dengan apa? Harapan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Loh ini kok diharamkan, dirubah halal. Loh ini kok nggak boleh, dirubah boleh. Ini kok berat, dirubah menjadi ringan. Lalu mereka
menganggap kitab ini kitab yang suci, kitab yang mulia, kitab yang agung. Ya, bayangkan, kitab yang mereka agungkan saja mereka berani merubahnya demi untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini keadaannya terhadap kitab mereka sendiri mau beriman kepada kita, mau beriman kepada Al-Quran yang itu asing bagi mereka. Maka kalian, wahai orang yang beriman, sudah jangan berharap banyak mereka mau masuk Islam. Nah, itu kesimpulannya, ya. Nah, kemudian tsumma dzakara hala munafiqi ahlil kitab. Kemudian Allah menyebutkan keadaan kaum munafik dari ahli kitab. Jadi ada kaum munafik dari bangsa Arab, ada kaum munafik dari ahli kitab. Jadi di antara ahli kitab itu ada yang pura-pura beriman. Faqal, maka Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Dan ayat serupa telah kita bahas di awal-awal surat Al-Baqarah. Hanya saja bedanya itu ditujukan kepada orang munafik dari bangsa Arab, orang munafik yang ada di kota Madinah, bukan ahli kitab. Ternyata ada juga orang munafik dari kalangan ahli kitab. Fa'adharu lahumul imana qawlan bi'alsinatihim. Maka mereka orang-orang munafik ahli kitab ini menampakkan lahum di hadapan orang-orang yang beriman al-imana, keimanan, qaulan bi alsinatihim, yang diucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, namun ini tidak ada di dalam hati mereka. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari kemunafikan, apa yang ditampakkan itu berbeda dengan yang disembunyikan. Ya, mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Sama, orang Yahudi pun juga demikian. Di antara mereka ada yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, dalam artian tetap di atas agama ahli kitab. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, dan apabila mereka menyendiri sebagian mereka dengan yang lain, falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim, yaitu tatkala tidak ada di sisi mereka seorang pun selain ahli kitab, selain orang-orang yang seagama dengan mereka. Jadi ketika para ahli kitab ini berkumpul sesama mereka, ingat, bukan hanya tidak ada orang yang beriman, sampai pun tidak ada orang-orang musyrik Arab. Karena sebagaimana tadi saya sebutkan, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, apakah kalian menyampaikan keimanan kalian ini di hadapan orang-orang Arab, di hadapan selain ahli kitab sesama kita? Ya, qala ba'duhum li ba'din, maka sebagian ahli kitab itu berkata kepada yang lain, atuhadditsunahum, apakah kalian wahai ahli kitab menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, apa yang telah Allah menjadikan mereka menang di atas kalian? Ai atuzhiruna lahumul iman, apakah kalian tampakkan di hadapan mereka keimanan? Wa tukhbirunahum annakum mithluhum, dan kalian beritahu mereka bahwasanya kalian itu semisal dengan mereka. Fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum,
sehingga itu menjadi hujjah bagi mereka orang-orang yang beriman alaikum untuk mengalahkan kalian. Ya, artinya sebagian mereka menegur orang munafik ahli kitab ini. Apakah kalian menyampaikan kepada khalayak ramai kalau kalian masuk Islam, sedangkan itu nanti akan menjadi bumerang bagi kalian? Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka atas kalian. Yaqulun, sehingga orang-orang yang beriman ini akan mengatakan, innahum, mereka itu ahli kitab, qad aqarru, sungguh telah menetapkan bi annama nahnu alaihi haq, apa yang kita miliki yaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW itu benar. Wa ma hum alaihi batil, dan apa yang mereka miliki ya Taurat dan lain sebagainya itu adalah batil. Fayahtajuna alaikum bidzalika inda rabbihim, sehingga mereka nanti akan mengalahkan hujah kalian di sisi Tuhan mereka. Afala taqilun, apakah kalian wahai orang-orang munafik ahli kitab tidak menggunakan akal kalian? Ingat, ini teguran bersama mereka. Ini di luar, yaitu perbincangan dengan orang-orang yang beriman, sampai pun juga orang-orang musyrik. Jadi ini permasalahan internal mereka. Mereka menegur kalau ada ahli kitab itu yang bersifat munafik di hadapan orang yang beriman, di hadapan sesama mereka, mereka mengingkari. Maka diingatkan, kalian kalau sampai mengatakan itu di hadapan mereka dan orang-orang tahu tentang keimanan kalian, maka sama saja kalian telah mendukung mereka, dan itu nanti itu akan dijadikan hujjah di hadapan Allah tentang kebenaran mereka. Kan ahli kitab tidak percaya dengan Rasulullah, ahli kitab tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, ketika ada di antara ahli kitab yang beriman, menampakkan keimanan meskipun dia munafik, maka apa kata orang nanti? Sama saja kalian telah mengakui kesalahan kalian, mengakui kebodohan kalian. Nah, teguran ini disebutkan oleh para ulama, itu yang menegur ini adalah tokoh-tokoh utamanya ahli kitab yang idealis. Jadi mereka tetap bersikukuh di atas agama Yahudi. Tidak sedikit pun mereka terpengaruh dengan Islam. Nah, ketika ada sebagian mereka yang bersikap munafik, maka disalahkan. Afala taqilun, kalian enggak mikir dah? Kalau kalian mengakui Islam dan ini diketahui oleh khalayak ramai, sama saja kalian telah mengakui kebenaran mereka, dan nanti di hadapan Allah kalian akan terkena hujahnya. Ay afala yakunu lakum aqlun, yaitu apakah kalian tidak memiliki akal, fatatrukuna ma huwa hujjatan alaikum, maka tinggalkan apa yang menjadi hujjah bagi mereka atas kalian. Hada yaquluhu ba'dhum li ba'din, ini yang mereka ucapkan sebagian dengan yang lain. Jadi ternyata mereka juga punya polemik internal. Di antara mereka ada yang tidak setuju dengan kemunafikan sebagian mereka. Nah, kemudian Allah berfirman, awala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Artinya kalian ada konflik internal, ya Allah tahu. Ada yang munafik, Allah tahu. Ada yang tetap teguh di atas
ahli kitabnya Allah tahu. Ya. Jadi ketika mereka ada konflik internal, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulullah SAW, nggak habis pikir. Nah, fahum, maka mereka, wa in asarru ma ya'taqidunahu, meskipun mereka menyembunyikan apa yang mereka yakini, fima bainahum, pada apa yang ada di antara mereka, wa za'amu annahum bi israrihim, dan mereka mengklaim bahwa dengan rahasia mereka ini la yatatarraqu alaihim hujjatan lil mu'minin, tidak terbesit atas diri mereka itu menjadi hujjah bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Mereka ketika mengadakan diskusi tadi, ketika mereka ada konflik internal tadi, mereka wanti-wanti, jangan sampai keimanan kalian diketahui oleh orang lain. Sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan sampai ini diketahui oleh bangsa Arab. Kalau mereka tahu, nanti ini akan menjadi alasan bagi mereka untuk pembenaran terhadap diri kalian. Maka mereka merahasiakan hal ini. Sudah ya, sampai sini saja. Jadi jangan sampai berita ini nyebar. Maka Allah mengatakan, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah tahu rahasia kalian dan apa yang kalian tampakkan? Ya percuma kalian sembunyikan diskusi atau konflik kalian itu, Allah tahu itu semua. Dipikir Allah tidak tahu. Ya. Fa inna hadza ghalatun minhum wa jahlun kabir. Maka ini di antara kesalahan mereka dan kebodohan terbesar mereka. Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa 'alanahum. Karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia mereka dan apa yang mereka terang-terangan. Wa yudhiru li ibadihi ma antum alaihi, dan Allah akan tampakkan kepada hamba-hambanya keadaan kalian sebenarnya. Jadi Allah tahu di antara mereka ada yang merubah kitab, ada yang menjadi munafik, ada yang menasehati jangan munafik, termasuk nanti ada yang ummi. Allah tahu semua. Jadi percuma kalian sembunyikan, percuma kalian yaitu berstrategi ya untuk menipu orang-orang yang beriman. Allah tahu itu semua. Wa minhum, kemudian Allah katakan, dan di antara mereka, ay min ahlil kitab, yaitu dari kalangan ahli kitab, ummiyun, orang-orang ummi, ay awamun, yaitu orang-orang yang awam, laisu min ahlil ilm, yang mereka bukan ahli ilmu. Kalau tadi ahli ilmu, karena apa? Pandangannya itu ke depan, sampai-sampai mereka menyalahkan orang-orang Yahudi yang munafik. Jadi mereka visioner. Kalau sampai kalian mengaku beriman dan ini diketahui oleh bangsa Arab, wah bahaya. Sama saja kalian mengakui yaitu apa? Agama mereka. Dan nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman akan berhasil mengalahkan hujah kalian. Nah, ini ahli ilmunya. Ya. Nah, sedangkan di antara mereka ada yang ummi, awam, bukan ahli ilmu. Fa la ya'lamunal kitaba illa amani, yang mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya sebatas dongeng bohong belaka. Ya, ay laisa lahum hadzun min kitabillah illa tilawata faqat, yaitu tidak ada bagian pengetahuan mereka terhadap kitabullah kecuali hanya bacaan semata. Yang namanya dongeng itu kan hanya dibaca. Adapun maknanya, konsekuensinya, kandungannya mereka nggak tahu. Ternyata ada di antara ahli kitab yang awam seperti itu.
Walaysa indahum khabarun bima indal awwalin, dan mereka tidak mengetahui kabar bima indah al awwalin, yaitu keadaan generasi awal mereka, alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum, yang mereka itu mengetahui sebenar-benarnya keadaan mereka. Ya, dalam hal ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah kita baca kisah-kisah ahli kitab sejak awal sampai pada ayat ini, itu ternyata di antara ahli kitab sendiri ada yang tidak tahu. Diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan Allah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan awal kisah Bani Israel kan? Awal kisah Bani Israel kan itu. Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, setelah itu mereka durhaka. Setelah itu mereka menjadi kaum yang tidak bersyukur. Kisah demi kisah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di ayat-ayat yang telah kita bahas. Nah, di antara mereka ahli kitab itu ada yang awam, tidak tahu kabar-kabar tentang para pendahulu mereka. Ya, jadi mereka menganggap itu hanya dongeng semata. Wa haula innama ma'ahum dzununun, dan yang ada pada mereka itu hanya prasangka, dugaan, wa taqalid, taklid. Apa taklid Ibu sekalian? Ikut-ikutan, hanya sekedar membiu, hanya sekedar ngikut saja, li ahli ilmi minhum, kepada ahli ilmu mereka. Ya, ikut kata apa? Ulamanya. Ya. Jadi mereka hanya mengetahui kitab itu sekedar bacaan. Adapun penjelasannya ya manut sama ulama mereka. Dan ulama mereka sudah diketahui sifatnya merubah-rubah apa? Firman Allah. Ulamanya saja berani merubah firman Allah, maka gimana nasib pengikutnya? Ya pasti sesat. Ini keahlian ahli kitab. Ulamanya pandai untuk merubah firman Allah, kemudian pengikutnya itu tidak kritis, pengikutnya pokoknya manut, jadilah mereka sesat. Fadzakara fi hadhil ayati ulama'ahum, maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini, kesimpulan ini jamaah, ulama'ahum, di antara mereka ahli kitab ada ulamanya, wa awamahum, ada orang-orang awamnya, wa munafiqihim, ada orang-orang munafiknya, wa man lam yunafiq minhum, dan ada yang tidak munafik. Ya, komplit orang-orang ahli kitab itu ada di semua tingkat keagamaan mereka. Ada yang awam, ada yang munafik, ada yang enggak munafik, ada yang ulama. Fal ulama'u minhum, maka yang ulama di antara mereka mutamassikuna bima hum alaihi minad dhalal, tetap berpegang teguh dengan apa yang ada pada mereka berupa kesesatan. Loh kok bisa? Lah kan mereka merubah ayat. Karena saking cerdasnya ayat ini, kalau nggak dirubah rugi kita ini. Ayat ini kalau dirubah akan yaitu membatasi dunia kita. Kan di dalam ayat yang lain, liyashtaru bihi tsamanan qalila, mereka jual ayat Allah itu demi harga yang rendah supaya dapat dunia. Ini kalau nggak ulama nggak mungkin, Bu. Ini ulama merubah-rubah ayat, itu ulama. Karena dia faham, karena dia berilmu, makanya dia berani merubah ayat. Orang awam tidak berani, tidak tahu kok.
Ya, jadi ulama ahli kitab ini yang punya peran penting terhadap keberlangsungan umat mereka. Jadi kalau mau disalahkan ya mereka yang paling bersalah, ulama-ulama mereka. Ya, maka ulama mereka tetap bersikukuh di atas kesesatan. Wal awamu, sedangkan orang awamnya muqalliduna lahum, ya ikut-ikutan mereka. Tidak bersikap kritis, pasrah, nggak mau belajar, tidak mau mengoreksi ulang. Benarkah apa yang telah ditempuh oleh ulama kita? Jangan-jangan ada yang salah nih. Nah, mereka nggak punya sikap kritis, mereka pasrah. Wis apa kata ulama? Ya, nggak boleh kritis. La basirata indahum, yang tidak ada ilmu di sisi mereka. Maka kesimpulannya, fala matma'alakum fi at-ta'ifatain, maka kalian wahai orang-orang yang beriman tidak perlu mengharapkan dari kedua kelompok ahli kitab tersebut, yang ulamanya maupun yang siapa? Awamnya. Apa yang mau diharapkan dari mereka? Nah, inilah kesimpulan dari firman Allah di awal, afatatma'una ayyuminu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian itu berharap mereka mau beriman? Ini ulamanya suka merubah ayat, ya, suka merubah ayat, memalingkan ayat-ayat Allah, padahal itu kitab mereka yang diagungkan. Mana mungkin mereka mau beriman dengan kitab kita? Awamnya gimana? Awamnya yang manut sama ulamanya, dia nggak akan mungkin dengar kita. Ya, sudah manut pasrah bonggoan sama ulamanya, dan juga tidak ada sikap kritis, tidak mau membuka pikiran, wawasan. Lalu apakah masih berharap mereka beriman? Ulamanya seperti itu, awamnya seperti itu. Ya sudah, jangan berharap mereka beriman. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau mereka tidak bisa diandalkan. Dan ini sekaligus juga memberitahukan kepada kita, memperingatkan juga kepada kita, bahwa kaum ahli kitab ya seperti itu wataknya. Jadi kalau ada yang berusaha untuk mendamaikan antara Yahudi dan Islam, maka sungguh dia tidak mengambil pelajaran di dalam Al-Quran. Kalau masih ada yang berusaha untuk menyatukan antara Yahudi dengan Islam, maka dia tidak mengambil pelajaran di dalam Al-Quranul Karim. Karena mereka adalah kaum yang pembangkang, sama ulamanya maupun awamnya. Wallahul musta'an. Baik. Sekarang kita masuk ayat yang ke-79. Tafadhal, bisa dibaca. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul, maka celakalah, lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Nah, ini isyarat ulama-ulama mereka.
menulis Alkitab yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berani mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Padahal apa? Bukan dari Allah. Yang Allah turunkan mereka sembunyikan, yang mereka tulis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat Allah tersebut dengan harga yang rendah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun hasil yang mereka dapatkan dengan merubah ayat dari keuntungan duniawi, tetap itu dibandingkan dengan akhirat harga yang sangat rendah. Loh, dia dapat mobil mewah karena mengutaati ayat misalkan, tetap itu rendah jika dibandingkan dengan akhirat. Oh, dia dapat pulau misalkan, jadi orang yang kaya raya karena menjadi ulama ahli kitab, yang dengannya dia memiliki penghasilan yang melimpah, dunia yang dan seisinya, katakanlah seperti itu, tetap saja dibandingkan dengan akhirat itu harga yang rendah. Ya, makanya akhirat itu tidak bisa apa dibandingkan dengan dunia seberapapun besarnya. Seberapapun besarnya kenikmatan dunia, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Nah, orang-orang ahli kitab, mereka menjual agamanya demi dunia, menjual akhiratnya demi dunia. Dan ini Allah ingatkan. Dan nanti Syekh As-Sa'di akan juga mengingatkan kita orang-orang yang beriman, jangan sampai meniru mereka. Jadi surat Al-Baqarah ini memang kalau kita lihat kisah-kisah tentang ahli kitab, tapi bukan berarti Allah itu hanya sekedar mengkisahkan mereka, ini loh perbuatan mereka, hanya sekedar informasi. Lebih dari itu, seakan-akan Allah mewanti-wanti kalian orang Islam jangan sampai niru mereka. Itulah yang diharapkan dari kita mengetahui pelajaran kisah-kisah Bani Israel. Jadi bukannya sekedar dibaca, sekedar oh ini kisah masa lalu Bani Israel, ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi. Nah, itu kan kisah yang insya Allah itu kita semua tahu. Tapi lebih dari itu, seakan-akan Allah mengingatkan kalian ya jangan sampai niru perbuatan mereka. Ya, termasuk ini. Dan nanti akan dibawakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mencoba untuk mengambil faidah ayat-ayat ini terhadap kita kaum muslimin. Nah, fawailun, maka celakalah lahum, bagi mereka, mimma katabat aidihim, dari apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum, dan celakalah mereka, mimma yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka upayakan dengan merubah ayat untuk mengharap dunia yang rendah. Taib, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata al-mu'allif rahimahullah, tawa'ada ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam al-muharrifina lil kitab, orang-orang yang merubah al-kitab. Dan ini di kalangan ulama mereka, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan litahrifihim, terhadap apa yang mereka rubah, wa ma yaktubun, dan apa yang mereka tulis, hadza min indillah,
ini berasal dari Allah. Ya, orang awam kalau sudah kena ini dari Allah, ya mereka akan manut, mereka akan patuh. Wa hadza fihi izharul batil wa katmul haq. Dan apa yang mereka tulis, apa yang telah mereka rubah, itu untuk menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Ya seperti tadi, waduh Allah kok menurunkan haramnya ini ya, rugi nih kalau kita sampaikan kepada umat. Tulis halal, rubah halal. Allah kok memerintahkan kita ini, berat ini, orang-orang gak suka ini, ayo kita rubah saja, tidak diperintah. Ya, lalu mereka mengatakan ya ini dari Allah, ini halal, halal, padahal Allah haramkan. Ya, oh ini nggak perlu dikerjakan, nggak perlu kita sholat, zikir misal, padahal Allah perintahkan. Nah, ini untuk apa? Menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Wa inna ma fa'alu dzalika ma'a ilmihim, dan sesungguhnya mereka melakukan hal itu ma'a ilmihim, bersama dengan pengetahuan mereka. Jadi mereka sadar jemaah. Sekali lagi, ulama, yang namanya ulama itu faham. Kalau mereka nggak faham, nggak akan mungkin mereka rubah. Karena mereka faham konsekuensinya merugikan dunia mereka, mereka rubah. Tujuannya liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk menjual agama dengan harga yang rendah. Harga yang rendah itu apa? Wad dunya kulluha, dunia seluruhnya, min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya sampai akhirnya, samanun qalilun, itu adalah harga yang rendah. Ya, jadi sampai pun misalkan dengan perubahan mereka terhadap ayat, dengan tulisan-tulisan mereka sendiri terhadap ayat, mereka dapat dunia dan seisinya, tetap ini adalah harga yang rendah jika dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada harganya. Faja'alu batilahum syarakan yastaduna bihi, sehingga mereka menjadikan kebatilan itu sebagai sekutu bagi mereka, sebagai kebiasaan. Yastaduna bihi ma fi aidin nas, yang dengannya mereka jadikan sebagai pemburuan terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi mereka berburu harta manusia dengan kebatilan. Caranya merubah ayat. Caranya dengan merubah ayat. Fadzalamuhum min wajhain, maka mereka mendolimi manusia dari dua sisi. Ya, jadi ulama-ulama ahli kitab itu telah berbuat zalim kepada para pengikutnya dari dua sisi. Min jihati talbisi dinihim alaihim, yang pertama dari sisi mencampur adukkan agama mereka, ya, agama mereka jadi nggak murni lagi. Agama ahli kitab ternodai. Otomatis apa yang mereka amalkan pasti keliru, karena agama mereka sudah dirubah. Ini kezaliman kepada orang awam. Orang awam jadi tidak bisa mengerjakan agama yang benar. Wa min jihati akhdhi amwalihim bighairi haq, dan yang kedua kezaliman mereka dari sisi mengambil harta mereka tanpa hak. Bal bi abtalil batil, bahkan dengan cara yang paling batil, ditipu dari sisi agama. Ini merupakan pengambilan hak
dengan cara yang paling batil. Kenapa demikian jemaah? Karena agama itu sakral. Agama itu adalah keyakinan. Kalau orang itu sudah kena agama, sedangkan mereka yakin dengan agamanya, dikasih apapun itu, Allah loh yang merintahkan. Allah merintahkan, ya saya berikan. Misal apa? Mereka ahli kitab, ulamanya mengatakan, dan berikanlah harta kepada orang-orang yang berilmu di antara kalian. Misalkan Bu ya, disampaikan kepada umat, ini loh Allah memerintahkan kalian. Ya, misalkan ini ayatnya itu, dan infakkanlah kepada orang-orang fakir dan miskin. Misalkan gitu ya. Lalu ulamanya tahu, waduh, kalau dikasih ke fakir miskin lah enak mereka. Rubah. Infakkanlah harta kalian kepada para ulama kalian. Sampaikan ke umat, wahai umat, ini loh Allah yang memerintahkan. Waduh, benar ya. Infaklah mereka kepada para ulama. Masuk ke kantong mereka. Nah, ini cara pengambilan harta manusia dengan cara yang paling batil, berkedok agama. Kalau penipuan-penipuan dalam urusan duniawi ini batil Bu. Nipu orang, menakar timbangan gak jangkep, menipu dengan sumpah, ini batil. Tapi lebih batil lagi kalau menipu dengan membawa-bawa agama. Ini Allah yang perintahkan. Ini loh surga. Siapa yang berinfak sekian-sekian kepada para ulama, maka Allah akan memberikan baginya rumah di surga. Ya. Siapa yang memberikan 1 dinar kepada ulama, maka dia akan mendapatkan 1 kapling di surga. Kalau pengen banyak kaplingan di surga, ya banyak-banyakin infak dinar kepada ulama. Ini misalkan. Ini yang gambaran sederhananya. Karena yang paling utama, mereka itu merubah ayat untuk mengeruk harta manusia. Ya. Maka Syekh Asadi mengatakan, mereka bukan hanya mengambil harta dengan cara yang batil, bahkan dengan cara yang paling batil, sebatil-batilnya. Wa a'dhamu mimman ya'khuduha ghasban wa sariqatan wa nahwahuma. Mengambil harta manusia dengan cara yang seperti ini itu lebih berat daripada mengambil harta mereka dengan merampas ataupun mencuri. Karena apa? Orang merampas itu enggak ridho dirampas hartanya. Orang dicuri itu enggak ridho hartanya dicuri. Tapi orang ditipu dengan cara agama dan dia enggak tahu, ridho, suka hati. Wis ini PN ya, sudah ini aku serahkan kepadamu hai ulama. Ridho dia. Nah, gimana yang dibawakan ayat, meskipun ayat yang sudah dirubah. Ya. Sekali lagi, agama itu sakral, tempat keyakinan. Orang kalau sudah yakin terhadap satu akidah, maka apapun akan diberi. Nah, janjinya surga, janjinya kenikmatan, terhindar dari neraka. Siapa yang enggak mau? Nah, inilah yang menjadikan sisi atau sudut pandang mengambil harta yang paling batil itu dengan cara menipu manusia berkedok agama. Nah, perhatikan ya. Jadi mereka telah menzalimi manusia dari 2 sisi. Mereka telah menyesatkan agama mereka dan mereka mengambil harta umat. Walihada, karena inilah tawa'adahum bihadzainil amrain, Allah mengancam mereka dengan 2 perkara. Faqal, Allah berfirman,
fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah bagi mereka yang telah menulis dengan tangan-tangan mereka, ay minat tahrif wal batil, berupa perubahan dan kebatilan, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Apa pekerjaan mereka? Ngambil harta umat, berkedok agama. Ya. Jadi Allah mencela mereka dengan menyebutkan wailun itu 2 kali, menunjukkan inilah 2 kezaliman mereka. Zalim karena telah mencampur adukkan agama, zalim karena mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Wal wailu, dan al wail syiddatul azabi wal husrah, yaitu azab yang dahsyat dan kerugian. Wa fi dhimniha, dan di antara kandungannya adalah al-wa'idus syadid, yaitu ancaman yang keras. Kalau sudah Allah mengatakan fawailun, maka ini merupakan ancaman yang keras yang tidak patut untuk diremehkan. Dan juga ada yang mengatakan wailun itu adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam. Ya. Jadi yang namanya wail itu adalah sesuatu yang dahsyat. Kalau sudah ada ancaman wail, maka ini menunjukkan dosa besar. Baik. Nah ini, perhatikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang tadi saya isyaratkan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lamma dzakara hadhil ayat, ketika menyebutkan ayat ini, min qawlihi, yaitu dari firman Allah, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan seterusnya. Ayat keberapa ini? 75. Ila yaksibun, sampai pada firman Allah, wa wailul lahum mimma yaksibun, ayat ke-79. Ya, jadi setelah Syekhul Islam membawakan ayat ke-75 sampai 79 dari surat Al-Baqarah, beliau mengomentari. Perhatikan di sini. Beliau mengatakan fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, dzammal ladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mencela orang-orang yang merubah kalimat, merubah ayat, merubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Dan ini ulahnya siapa tadi? Ahli kitab, ulamanya ahli kitab. Nah, kata Syekhul Islam, wa huwa mutanawilun, dan peringatan ini, celaan Allah ini juga mencakup liman hamalal kitab was sunnah, bagi siapapun yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti maksudnya ayat ini juga bisa disasarkan kepada ulama Islam yang mereka faham Al-Quran dan mereka juga faham As-Sunnah, ala ma asalahu minal bid'il batilah, atas apa yang telah mereka perbuat dengan kebid'ahan yang batil. Ya. Jadi orang-orang Islam, para ulama Islam, kalau mereka melakukan perbuatan sama seperti perbuatan ulama ahli kitab, ya mereka juga akan bernasib sama. Kalau ada ulama Islam yang tahu Al-Quran, hafal sunnah, tapi ternyata mereka jadikan ini kendaraan untuk berbuat bid'ah, untuk mengada-adakan dalam urusan agama, kebid'ahan yang batil, ya mereka juga bernasib sama.
sebagian ayat atau hadis dipakai untuk membenarkan kebid'ahan mereka. Nah ini bahaya. Perbuatan ulama ahli kitab ditiru oleh ulama Islam, maka akan bernasib sama. Wa dzammal ladzina la ya'lamuna al-kitaba illa amani, dan Allah juga mencela orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya sebatas dongeng bohong belaka. Ini siapa tadi? Orang awamnya ahli kitab. Orang awamnya ahli kitab juga dicela. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Nah, kata Syekhul Islam, wa huwa mutanawilun, maka celaan terhadap awam ahli kitab ini juga mencakup liman taraka, bagi siapa yang meninggalkan tadabburul Quran, orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Walam ya'lam, yang tidak mengetahui Quran illa mujarrada tilawati hurufihi, kecuali hanya sekadar membaca huruf-hurufnya. Wa mutanawilun, dan juga mencakup liman kataba kitaban biyadihi, orang yang menulis kitab dengan tangannya, mukhalifan li kitabillah, tapi menyelisih kitab Allah. Liyanala bihi dunya, untuk meraih apa? Dunia. Jadi orang awam dari kalangan umat Islam ini juga terkena ayat ini. Kalau sekiranya mereka itu membaca Quran hanya dari tilawah saja, tapi maknanya enggak tahu, kandungannya tidak faham, suruh belajar enggak mau, bahaya. Sama seperti orang awamnya ahli kitab. Wis opo jare ulamae, ya kalau dapat ulama yang baik. Hanya saja perbedaannya jamaah sekalian, kalau di kalangan ahli kitab 100% ulama mereka enggak baik. 100% ulama mereka enggak baik, sehingga umat awamnya 100% pasti tersesat. Beda dengan umat Islam, masih ada di antara para ulama Islam yang baik, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak juga yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu awamnya umat Islam bagaimana? Ya tergantung. Kalau mereka awam dan mengikuti ulama yang baik, maka insya Allah mereka selamat. Tapi kalau mereka mengikuti yang tidak baik, ya mereka akan celaka. Ya, oleh karena itu, ketika seseorang membaca ayat ini, lalu dia merasa dirinya awam, maka setidaknya dia akan sadar, berarti selama ini ngaji ya jangan hanya sekedar baca tok. Cobalah sekali-kali mempelajari maknanya, baca terjemahan. Habis baca terjemahan, ini kok masih belum paham ya, tanya, ngaji, belajar tafsirnya. Nah dari situ dia akan tahu pentafsiran yang ada. Kemudian nanti dia akan mencoba membandingkan tafsir yang sahih dan tafsir yang tidak sahih. InsyaAllah Allah akan kasih hidayah. Tapi orang kalau enggak ada keinginan untuk belajar, pokoknya baca Quran tapi tidak ada keinginan, kemauan untuk memahami, ya tidak akan mungkin bisa mencapai jalan hidayah.
kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya. Jadi peringatan bagi umat awam, orang awam. Jangan hanya membaca Quran saja, tapi juga harus mengetahui maknanya. Belajar. Waqala, kemudian beliau juga mengatakan innahu min indillah. Orang yang merubah kitab, merubah Al-Quran, atau orang yang menulis Al-Quran, ini kan kembali kepada tadi ayat ini juga mencakup liman kataba kitaban biyadihi. Perhatikan, bagi orang yang menulis kitab Al-Quran, maksudnya biyadihi, dengan tangannya, mukhalifan li kitabillah, tetapi dia menyelisihi kitabullah. Dia pandai menulis Quran, tapi dia menyelisih maknanya. Lalu dia mengatakan innahu min indillah, sesungguhnya ini berasal dari sisi Allah. Mithlu an yaqul, seperti orang yang mengatakan hadza huwa syar'u wad-din, inilah yang sesuai dengan syariat dan agama. Wa hadza ma'nal kitabi was sunnah, inilah makna dari Alkitab dan As-Sunnah. Di antaranya jemaah sekalian, orang-orang Syiah, mereka membawakan ayat Allah, di antaranya surat Al-Baqarah, wazbahu baqarah, dan sembelihlah baqarah. Kata mereka, tafsir dari Al-Baqarah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang dimaksud sembelihlah sapi betina, sembelihlah Aisyah, waliyadzubillah. Mereka nulis kitab, mereka baca kitab, tapi mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, kebencian mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa hadza maqulus salaf wal a'immah, inilah yang yaitu diucapkan oleh para salaf dan para imam. Wa hadza huwa usuluddin, inilah prinsip dasar agama. Alladzi yajibu i'tiqaduhu 'alal a'yan wal kifayah, dan ini yang wajib diyakini oleh masing-masing orang, dan ini mencukupi semuanya. Ya. Jadi ini juga mencakup para ulama yang menipu umat dengan pemahaman-pemahaman batil mereka. Jadi mereka faham Quran, faham sunnah, tapi karena mereka ingin melariskan kebatilan mereka, mereka tafsirkan dan pahami sesuai dengan hawa nafsu. Maka ini sama persis dengan ulama ahli kitab yang telah menyembunyikan kebenaran dari umatnya. Ya. Wa mutanawilun, dan ayat ini atau celaan ini juga mencakup liman katama ma indahu minal kitabi was sunnah, bagi orang yang menyembunyikan apa yang telah ia ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqq alladhi yaquluhu, agar orang yang menyelisihinya tidak berhujjah dengannya di dalam kebenaran yang ia ucapkan. Jadi kalau ada ulama ahli ilmu yang menyembunyikan Alkitab dan As-Sunnah supaya tidak diketahui oleh orang, maka dia pun juga mencakup ayat ini. Celaan juga ada pada dirinya. Sudah tahu riba itu haram, misalkan ya, kalau ada orang tanya riba hukumnya apa, disembunyikan ayatnya, disembunyikan hadisnya, lalu dia ngomong nggak apa-apa,
secara asal muamalah itu boleh. Misalkan ya. Benar gak itu Bu? Secara asal muamalah itu boleh? Benar. Tapi kalau ditanya apa riba hukumnya, ya salah kalau dijawab ini karena ada pengharamannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, kalau ada ahli ilmu yang menyembunyikan ayat supaya orang lain itu tidak menyalahkannya, supaya dia tidak tampak kesalahannya, maka ini juga termasuk celaan yang mengarah kepada dirinya, sama seperti celaan ulamanya ahli kitab. Wa hadhil umuru katsiratun jiddan. Nah, kemudian Syekhul Islam menjelaskan, dan perkara-perkara ini banyak sekali fi ahlil ahwa, yang ada pada orang yang mengikuti hawa nafsu, jumlatan secara umum, karrafidhati, seperti orang-orang Rafidhah Syiah. Nah, Syiah ini banyak bawa ayat, bawa hadis, tapi sesuai dengan hawa nafsu mereka untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka terkena ayat ini. Wa tafsilan, dan juga secara terperinci, mithlu katsirin minal muntasibina ilal fuqaha, seperti kebanyakan orang-orang yang menyandarkan diri, menisbatkan diri kepada para ahli fikih. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua ini saya tidak tahu banyak. Yang jelas menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada di antara sebagian kalangan umat Islam itu yang tidak amanah di dalam berdalil. Jadi karena mendukung mazhabnya, maka dalil-dalil pokoknya nggak boleh keluar dari mazhab A, mazhab B, mazhab C. Sehingga sampai pun ketika ayat Allah Subhanahu wa taala jelas terang benderang, mereka tolak atau mereka tafsirkan sesuai dengan ya. Taib. Sebagian kalangan ada yang merubah makna ayat Al-Quran, terutama terkait dengan sifat-sifat Allah. Contohnya Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, alal arsy, di atas arsy-Nya, istawa, beristiwa. Istawa dalam bahasa Arab ketika ayat ini diturunkan, para ulama kita menjelaskan maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi, di atas. Nah, sebagian kalangan ada yang merubah makna istawa menjadi istaula, yang artinya menguasai, sehingga jadilah makna ayat Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, itu menguasai arsy-Nya. Beda nggak dengan makna yang awal tadi? Beda. Kalau makna yang dikenal para salaf, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Sedangkan orang belakangan, Allah menguasai arsy-Nya. Pertanyaannya, apakah perubahan makna ini masuk dalam kategori ayat ini? Maka jawabannya tentu saja iya. Termasuk merubah Alkitab. Hanya saja kalau sekiranya mereka itu merubah ayat karena kebodohan, karena ketidaktahuan,
karena keinginan yang baik tapi salah jalan, maka wallahu a'lam bishawab, ya semoga diberi udzur. Karena kita tahu di antara mereka itu ada yang niatnya baik. Apa itu? Mereka tidak mau memaknai istawa dengan tinggi karena mereka takut untuk menetapkan sifat bagi Allah itu tinggi. Kalau Allah itu tinggi di atas arsy, yang sering diterjemahkan dengan bersemayam, berarti sama dong dengan makhluk, seperti raja di atas singgasananya. Wah, mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Maka harus kita rubah ini maknanya menjadi istaula, menguasai. Allah menguasai arsy, enggak masalah. Dari segi makna tidak bermasalah. Nah, kalau mereka murni karena kejahilan, kebodohan, maka ya semoga diberi uzur. Tapi kalau mereka sudah tahu hujjah para ulama Ahlussunnah, Allah tinggi di atas arsy, itu sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang berbeda dengan makhluk. Raja juga beristiwa, tapi itu makhluk, beda dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya juga ada pada makhluk yang tidak boleh disamakan. Contoh yang paling jelas, Allah itu maha hidup. Allah punya sifat al-haya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dialah Allah al-hayyu yang maha hidup. Manusia hidup enggak? Hidup. Loh, manusia hidup, Allah hidup. Berarti kita harus membuang sifat hidup bagi Allah. Oh tidak, Allah hidup, hidupnya itu beda dengan hidupnya manusia. Allah hidupnya itu kekal. Al-awwal wal akhir. Allah itu yang maha awal, tidak ada pendahulunya, dan Allah itu yang maha akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Kalau manusia, hidupnya itu diawali dengan kematian dan diakhiri pula dengan kematian. Nah, mereka pasti akan jawab seperti itu. Beda sifat hidup antara Allah dan makhluk. Maka kita katakan demikian pula dengan istiwa. Allah beristiwa, makhluk beristiwa, ya jangan disamakan hakikatnya. Makhluk beristiwa sesuai dengan kelemahannya. Kalau makhluk beristiwa, makhluk ya raja katakanlah, dia yaitu bersemayam di atas kerajaannya, singgasananya, ini menunjukkan kelemahannya. Dia butuh tempat, dia butuh duduk, dia butuh naik. Jangan disamakan dengan istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas makhluk, tidak sama dengan makhluknya. Nah, setelah diterangkan hujjah seperti ini, tapi kok tetap merubah istawa dengan istaula, maka bisa jadi mendapat celaan seperti kaum ahli kitab tadi. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, termasuk di antara merubah ayat yang dicela yaitu merubah makna. Istawa dirubah maknanya dengan istaula, yang asalnya tinggi dirubah dengan menguasai. Loh, berarti Allah enggak menguasai? Allah menguasai, tetapi tidak di ayat ini. Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu ayat menguasai. Tapi ayat istawa, ya maknailah dengan istawa. Ya. Jangan demi yaitu menetapkan sifat Allah menguasai kemudian Anda menghilangkan makna istawa. Tempatkan pada tempatnya. Nah, itulah makanya para ulama kita juga melarang yang namanya tahrif tadi, memalingkan makna. Jadi wallahu alam, ya, orang-orang yang merubah makna ayat termasuk di dalam kandungan
ayat ini, yaitu tercela. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ayat yang ke-82 insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Tidak ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.